lah ada seorang pendukung kita tapi nggak diakuin ya, seperti dinarasikan nggak diharapkan lah oleh Nikita ya, kayak kemarin mungkin kayak Emma Waroka tuh ada lagi ramai tuh, mungkin pendapat kalian seperti apa nih, boleh tanya gak? Kalau pendapat aku ya, ini buat saran aja ya buat misalnya Kak Emma kalau datang lagi gitu kan. Aku sempet kan baris sebelum pintu dibuka, ada Kak Emma, ada aku, ada bapak siapa kan lagi live. Aku kaget dong, Kak Emma bilang sama beberapa orang itu katanya, "Pak, masuk dong ke live aku, belanja di keranjang aku." Aku kaget dong. Lu denger? Denger, ada kok rekamannya aku lagi live gitu. Terus aku bilang gini, "Kakak jualan?" "Iya, aku tetap promosi dong di mana-mana aja," dia bilang. "Wow, pejuang affiliate kan aku sindir lagi gitu kan." So mikir kan mati, kan di persidangan kok jualan gitu loh. Nah, setahu aku kan jualannya Kak Emma kan ini kan produknya produk lain kan ya, bukannya produk Kak Niki gitu. Misalnya kalau mau support ya nggak masalah ya. Misalnya dimasukin keranjangnya Kak Niki itu nggak masalah, tapi ini kan keranjang orang lain. Kalau bilang mau support gimana gitu loh, kok tetap jualan gitu loh. Maksud aku ya saran aja untuk persidangan nanti jangan nggak usah ada keranjang kuning lah gitu. Kan biar dia tahu tempatnya lah. Saya pun juga jualan kan sekolah live ada keranjang kuning, tapi pasti situ saya mengkondisikan aku sebagai mensupport Kaniki, mendoakan Kaniki. Kan di nonton di live itu kan banyak kan ya, hampir satu Indonesia menontonnya. Pas aku tegur kayak gitu ya dia nggak terima gitu loh sama aku, sampai aku diblokir TikTok aku, IG aku diblokir gitu kan. Katanya gitu bohong, gue nggak pernah ini atau diusir atau gimana gitu kan. Jelas-jelas kan pas masuk aku duduk kan Kak Emma paling depan, Katesa di sebelah baris kedua, aku ketiga. Aku lagi live, Kak Niki ngomel-ngomel sama Kak Emma, "Kamu bukan di sini tempatnya, kamu di belakang tempatnya. Ini keluarga aku." Nah di situ katanya nyelak gitu, katanya bukan dia yang domelin atau disemprot sama Kak Niki gitu. Kata enggak, dia nggak domelin sama ini gitu sama Kak Niki, katanya sebelahnya gitu. Enggak, Kak, dari mataku sendiri aku bilang Kak Emma yang domelin sama Kak Niki gitu. Gitu ya. Emang Berarti abang sendiri mendengar bahwa itu omongan Niki itu ditujukan untuk Emma, bukan untuk orang lain. benar buat Kak Emma langsung. Ada kok video-videonya gitu. Mungkin ya teman-teman wartawan kan juga ngerekam juga kan. Orang-orang yang sebelahnya tuh lagi duduk. Nah, Kak Niki itu ngomong langsung sama Kak Emma langsung tatap-tatapan gitu kan. Mungkin Kak Emma mau cium atau gimana, Kak Niki langsung kayak menghindar gitu loh. "Kamu bukan di sini tempatnya, kamu di belakang," gitu loh. Terus aku kayak Kak Emma kayak gelagapan gitu. Ini real ya, bukan aku bohong ya. Mungkin teman-teman juga banyak lah video-videonya bisa diputar lagi. Misalnya kalau aku bohong, nanti aku tampilin video-videonya saat live gitu. Ya mungkin saran buat teman-teman yang akan datang untuk di persidangan Kaniki nanti, janganlah untuk berjualan di saat persidangan gitu. Misalnya kalau mau perjualan, boleh dengan produk-produk kayak Kaniki, kayak lipstiknya atau skincare segala macam kan ada tuh produk kayak Kaniki kan, boleh lah masukin. Gue Kalau ya kalau termasuk Kata sendiri kan, Kata sini kan lagi membantu Kaniki mempromosikan produk-produk kayak Kaniki kan dengan keranjang kuningnya. Itu aku nggak masalah, aku support, bagus lah Kak gitu. Karena Kaniki di dalam kita membantu untuk biar tahu produk yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang real benar-benar bagus, mana yang jelek gitu. Kalau aku sih jujur aku tidak melihat, karena aku orangnya di sana. Aku sampai nanya kan, Iya. Egi sampai negur aku kan, Kak Emma ditegur, masa sih? Aku nanya kan, Iya. aku nggak lihat, jadi aku tidak mau memberi statement untuk itu. Karena kemarin Emma masuk di labnya aku dan Emma menjelaskan, jadi aku oh iya gitu. Dan ternyata Egi juga orangnya susah, lu gue marahin Egi. Dia keluarin bukti waktu Emma habis wawancara dengan wartawan ya, habis dari pengadilan ya. Iya. Terus Emmanya bilang, Malam-malam. nah di situ katanya Niki, katanya Egi, Kak Emma itu ngaku kok di Iya. wawancara wartawan. Iya, aku dimarahin bener gitu ya. Gue disemprot sama Nikita Mirzani gitu. Nah, gua nyemprot dia, lu jaga gitu Gi, emang gak digini-gini kan. Emang kemarin liat bareng aku dikeluarin sama Egi ini Kak, dia tuh wawancara habis dari sidang. Gua disemprot sama Nikita Mirzani suruh ke belakang. Nah jadi gua diem deh, yang mana ditunjukin sama dia buktinya. Iya, Iya, emang wawancara mohon maaf sama- ya, aku bukannya menyalahkan siapa kan, aku kalau ngomong ada buktinya loh gitu. Tapi- Katanya saya marah sama aku pas nelfon, Egi lu ngapain gini Emma, kamu bohong. Hah, bohong Kak? Enggak kok Kak, dia sendiri ngaku kok Kak saat diwawancara, aku bilang. Udah lah, pusing deh gue. Udah lah, aku harap sih gini ya, aku harap gini.
mungkin yang namanya terdakwa ya, mungkin pikiran Niki juga namanya pertama kali dihadirkan saksi ya, pertama kali dihadirkan saksi, dan Niki tahu pasti yang datang itu orang bukan yang senang sama dia karena saksi dari pihak pelapor. Jadi kita pahamin keadaan suasana Niki waktu itu, kita maklumin suasana perasaan Niki, karena kemarin-kemarinnya kan gak ada berlaku begitu gitu. Mungkin kemarin rame banget. Jadi kita pahamin aja keadaan Niki lagi nggak ini, kali nggak nyaman. Itu aja sih menurut gue. Dan gue tahu Emma juga nggak marah gitu. Dan dia juga memaklumi. Mbak Tessa mungkin sedikit kritis. Ini kalian kan dari awal sampai ini datang terus pagi sampai malam ikut menghadiri nih. Apa sih alasan utama kalian intens datang ke sana gitu? Padahal ya, mohon maaf nih, dibayar enggak misalkan gitu, dibayar enggak, dikasih makan pun enggak, kasarnya gitu ya. Apa nih alasan utama kalian? Oke. Mohon maaf. Ya, tujuan utama aku adalah aku untuk fans-fansnya, untuk netizen di akunnya aku, itu semua menitipkan untuk aku live. Karena mereka rata-rata dari luar daerah, tidak bisa langsung melihat persidangan. Mereka memesan aku buat live di DM semua bilang buat live karena mereka percayanya hanya di akun aku. Jadi dia melihat di akun aku tanpa ada editan, tanpa ada potong-potongan, karena mereka tidak ada mau ada penggiringan. Jadi aku live buat netizennya aku, supaya tidak ada perpotongan, tidak ada penggiringan. Ini nyata, mau Niki kalah mau Niki benar, ini nyata yang dari live aku, tidak ada apa-apa di situ, hanya live hanya untuk netizen follower aku. Di luar itu mungkin dari segi kemanusiaan ngeliat, apakah benar-benar sosok Niki itu memang sosok yang nggak bersalah menurut Kak Sisi, nggak ingin banget membela gitu? Oke. Yang namanya manusia tidak ada yang tidak bersalah. Kita ini malaikat tidak bersalah, manusia pertengahan, bersalah dan benar. Iblis baru salah terus. Kita manusia pertengahan, makhluk pertengahan, pasti ada bersalah. Kalau memang ada bersalah, ya justru kita mau tahu pengadilan ini bagaimana, kesalahannya Niki itu ada di mana. Kan pengadilan ini tetap tempat kita mencari keadilan. Aku juga mau tahu Niki salahnya di mana, Niki benarnya di mana. Makanya gue dari pagi sampai akhir, begitu juga sama Mail pun gue tungguin, gue mau tahu Mail sama Niki salahnya di mana, benarnya di mana, sehingga kita paham nih. Karena ini kan kasus sudah viral. Bagaimanapun kita jadi gini. Kalau aku jujur, kasihan sama anak-anaknya Niki yang belum bisa mencari nafkah. Itu kalau tujuan utama aku, karena aku seorang ibu. Aku pernah merasakan juga menjadi ibu tunggal. Tapi jujurnya aku mau pengen tahu Niki itu di mana benarnya dan di mana salahnya. Kalau memang kalian percaya Niki benar, jadi kalian ikutin. Kalau kalian tahu misalnya Niki ada salah ada benar, ya jadi fair. Pengadilan nanti memutuskan secara inkrah. Dan kita juga nggak memaksa. Kalau ternyata memang Niki salah, ya wajar. Namanya manusia. Kalau Niki benar, alhamdulillah, kita kan akan ikutin, gitu. Kita akan ikutin persidangan itu dengan sopan, dengan tidak ada kerusuhan, dengan tidak ada intimidasi. Kita ikutin dengan sopan, karena kita mau tahu seorang public figure, terutama gue, baru kali ini dalam sejarah ada artis kena pasal pemerasan dan TPPU. Belum pernah Pak artis ada TPPU dan pemerasan. Baru kali ini gue mau tahu bisa kena nggak artis dengan TPPU dan pemerasan. Karena artis riskan dengan menerima duit, riskan dengan perjanjian tanpa tanda tangan, tanpa hitam atas putih. Jadi aku mau tahu di mana kena artis bisa kena TPPU dan pemerasan. Makanya gue plototin, makanya gue mana sih pemerasannya? Karena gue mau tahu gitu loh. Ya, itu kan dari segini, dari sosok Nikitanya. Iya. Kalau ditanya dari sosok seorang Dr. Reza Gladys, di mana letak kesalahan Dr. Reza Gladys menurut Katesa sebagai pendukung Niki ya? Kalau boleh tahu. Kan aku bilang kemarin Reza sudah keren memberi waktu pertanyaan dari JPU. Sehingga yang dibilang orang pelangak terbantahkan tuh waktu yang CBU sama Reza. Jadi kan bilang kayak dihafal, keren banget lah pokoknya, mungkin dah ini. Tapi setelah waktu ada pertanyaan tanya jawab sama Nikita, di situ aku lihat dia mulai agak baling, agak sedikit melemah. Aku nggak ngerti apakah karena sosoknya Nikita atau karena memang tidak kesesuaian jawabannya dengan BAP. Aku sendiri tidak melihat BAP-nya, tapi menurut Nikita, aku menghafal BAP ini. Kenapa tidak sesuai? Yang itu menurut gue kalau bisa, makanya aku bilang tadi himbauan aku, kalau bisa nanti sesuai dengan BAP. Supaya apa? Supaya titik terangnya